Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bersama Zata Jaya Tbk atau kode emitennya Zata. Untuk company profile-nya dulu nih kita lihat. Jadi PT Bersama Zata Jaya Tbk atau perseroan ini adalah suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki, serta industri pakaian jadi, serta perdagangan eceran pakaian melalui perusahaan anak. Saat ini perseroan dan perusahaan anak memiliki 123 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun penjualan perseroan ini terdiri dari 3 channel, yaitu toko offline, toko mitra, dan online. Untuk kegiatan bisnisnya, jadi perseroan sebagai perusahaan induk mengoperasikan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fashion muslim. Kegiatan usaha yang telah benar dijalankan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki, serta industri pakaian jadi, dan perdagangan eceran pakaian melalui perusahaan anak. Nah, masing-masing perusahaan juga memiliki toko baik offline maupun online yang langsung menjual produk kepada pelanggan. Perseroan juga melakukan kerjasama langsung dengan mitra-mitra. Kemudian jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih fokus terhadap busana muslim wanita, sedangkan untuk PT BDM lebih fokus terhadap busana muslim pria. Untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten Zata itu mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1.700.000.000 lembar atau persentase IPO-nya itu 20,01% dengan nilai nominal Rp50 per lembar. Harga penawaran yaitu Rp100 hingga Rp130 per lembar, di mana nantinya dari IPO ini perusahaan akan mendapatkan dana maksimal Rp221 miliar. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. Nah, di sini bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Nah, untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu 20 hingga 26 Oktober 2022, tanggal efektif yaitu 31 Oktober 2022, masa penawaran umum 2 hingga 8 November 2022, tanggal penjatahan 8 November 2022, tanggal distribusi saham 9 November 2022, serta tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 10 November 2022. Dana hasil IPO ini akan digunakan oleh perseroan 5%-nya untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan perseroan terkait dengan fasilitas kredit modal kerja pinjaman tetap reguler revolving dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kemudian 7%-nya melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan perseroan terkait dengan fasilitas kredit modal kerja pinjaman tetap reguler non-revolving dengan Bank Raya. 17% itu penyetoran modal kepada PT Bersama Dauki Mulia, sementara 71%-nya ini akan digunakan untuk penyetoran modal kepada PT Bersama Zata Mulia. Competitive advantage-nya, jadi perusahaan ini memiliki basis pelanggan yang kuat, sumber daya manusia yang berpengalaman dan mumpuni di industri fashion muslim, memiliki mitra strategis yang sudah dibina baik di hulu maupun di hilir, dan lain sebagainya. Untuk faktor-faktor risiko utamanya itu risiko persaingan usaha. Risiko usaha antara lain risiko daya beli konsumen, risiko pemilihan lokasi toko, serta distribusi dan logistik. Kemudian untuk risiko umumnya mengenai risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko bencana alam atau kejadian di luar kendali perseroan, risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain sebagainya. Adapun investor juga patut mencermati risiko-risikonya, antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham, serta risiko kebijakan dividen. Untuk key financial highlights, ini kita lihat dulu dari neraca keuangannya. Kalau misalnya kita lihat untuk rasio-rasionya per 30 Juni 2022, current rasio itu berada di 5,9 kali, liabilities per aset 0,4 kali, liabilities per equity-nya 0,6 kali, interest coverage 3 kali, dan DSCR 1,7 kali. Untuk key financial highlights yang kedua yaitu laporan laba rugi
di mana per 30 Juni 2022 rasio-rasio seperti gross profit margin, net profit margin ini tercatat masing-masing sebesar 40% dan 5%, return on asset sebesar 1%, return on equity-nya yaitu 2%, revenue-nya mengalami pertumbuhan sebesar 23% dan juga gross profit-nya ini tumbuh 7%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.